yang belum memahami betul tentang DBKKP yaitu dana bantuan kesejahteraan karyawan pendidikan. Karena DBK ini hanya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja, tidak ada di instansi lain. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan itu dari pengurus DBKKP Kabupaten akan bermanfaat bagi kita semua, di mana DBKKP Kabupaten ini sejak dirintisnya oleh bapak-bapak kita yang dulu, karena semua yang merintis itu sudah almarhum, karena dirintis tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 1972. Di sana mulainya yang namanya DBKKP ini. Pada dasarnya, pada rohnya, DBK ini bukan yang sekarang kita dengar kesejahteraan, tetapi rohnya DBK ini dana bantuan kematian yang sebenarnya. Tapi entah bagaimana di dalam perjalanan kok berubah menjadi DBKKP ini menjadi dana bantuan kesejahteraan. Tapi rohnya itu adalah dana bantuan kematian. Secara kasarnya, secara bahasa kita itu adalah belangar layak. Karena dulu katanya bapak-bapak kita yang merintis program ini melihat banyak guru-guru yang bertugas di wilayah Lombok Timur ini ada di pelosok-pelosok, kemudian musibah meninggal dunia. Otomatis kita yang ada di tempat jauh tidak mungkin akan bisa pergi layak ke sana, dan itu pun juga kita tidak mungkin tahu. Kalau ada informasi mungkin baru kita mengetahuinya. Nah, lewat DBKKP inilah kita diajak untuk sama-sama iuran berapa adanya dulu. Pada awalnya itu mungkin 500 rupiah itu dikumpulkan oleh kabupaten. Setelah terkumpul, itulah yang dipakai untuk memberikan anggota kita atau guru-guru yang ada di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu diberikan layak, pelanggar itu pada dasarnya. Yang alhamdulillah sampai sekarang ini masih bisa berjalan kegiatan itu. Nah, namun program kami sekarang ini yang ada di DBKKP Kabupaten itu ada 3 program yang kami laksanakan, dan itu memang berjalan dari dulu juga, dari sejak dirintisnya. Yang pertama itu adalah program memberikan santunan kepada saudara-saudara kita, anggota kita yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, yang berada di wilayah Lombok Timur ini diberikan pelanggar, yaitu layak. Kita memberikan santunan meninggal dunia. Yang kedua, yaitu selain dari anggota yang diberikan santunan, juga diberikan santunan yang mendapatkan musibah meninggal dunia, yaitu suami istri dari anggota. Salah satu, apakah anggota itu meninggal suaminya ataukah dia meninggal istrinya, juga diberikan santunan meninggal dunia. Itu dari sejak awal dirintisnya itu dulu yang
berjalan tetap. Namun pada tahun 2013 itu ada permintaan supaya kami juga yang pensiunan itu bisa diberikan untuk dapat menikmatinya. Katanya secara bahasa sasanya katanya mun tuah mati japa ndek nara ndek temu nikmatina. Dah kata mau 100 juta lagu dek mau nikmatin. Mumpung kita masih hidup bisa menikmatinya, mungkin juga diberikan kita yang pensiunan. Akhirnya alotnya pembicaraan pada saat itu kalau tidak salah di SD 3 Selong disepakati untuk bisa diberikan kepada pensiunan juga, tetapi bukan santunan, yaitu diberikan tali asih untuk yang pensiun. Setelah berjalan sekian tahun, sampai sekarang ini berjalan terus, sehingga program DBKKP Kabupaten itu ada 3. Pertama, memberikan santunan terhadap anggota yang meninggal dunia. Kemudian diberikan santunan terhadap suami istri anggota yang meninggal dunia. Yang ketiga, diberikan tali asih bagi bapak ibu yang purna tugas, yang sudah melaksanakan tugasnya berakhir pada tahun itu. Yang sampai sekarang ini ketetapan itu berlaku dan diberikan santunan bagi bapak ibu anggota yang meninggal dunia, itu diberikan santunan 5 juta rupiah untuk anggota yang meninggal dunia, baik dia itu yang masih aktif maupun yang sudah pensiun tetapi masih menjadi anggota. Kemudian untuk suami istri itu santunan meninggalnya diberikan 2 juta rupiah yang sampai sekarang ini. Untuk suami istri itu 2 juta rupiah. Nah, untuk pensiunan, tali asihnya bagi bapak yang pensiun itu diberikan tali asih yang sementara ini 3 juta rupiah. Karena kondisi kita, keuangan kita di DBK Kabupaten ini sementara ini masih boleh dikatakan tidak minus tapi kurang kalau dibayarkan sekaligus semuanya, sehingga diberikanlah untuk yang pensiunan itu secara berangsur. Artinya mungkin bulan ini bisa dibayarkan berapa puluh orang, 50 ke 60, 100 orang yang bisa dibayarkan, tergantung dari dana yang masuk dari iuran kita semua. Nah, mungkin nanti ada yang mendapatkan informasi bahwa kenapa Pak diberikan 3 juta, tidak 4 juta? Karena pernah itu diberikan kepada pensiunan 4 juta. Tetapi itu pun tidak dibayar sekaligus. Dibayar mungkin bulan ini Januari dapat diberikan 1 juta, diberikan 1 juta. Besok bulan depan diberikan kemampuan yang ada, dana yang ada itu 1 juta, ya 1 juta. Kalaupun misalnya bisa saja kurang. Namun setelah kita membayarkan sekarang ini 3 juta, itu tidak ada istilah
kita kredit, artinya bisa kita bayarkan sekaligus 3 juta. Nah, untuk Bapak Ibu yang pensiun per 1 Januari 2024, insya Allah setelah dana ini masuk dari iuran semua anggota se-kabupaten, ya baru bisa kita bayar. Namun ceritanya mohon maaf Pak, karena sampai hari ini kan belum gajian. Benar, sehingga kita belum berani ngecek di bank. Hari ini masih Nah, tapi belum bisa kita cek di bank berapa dana masuk dari semua UPTD, dari SMK, dari SMA dan sebagainya. Sehingga sampai sekarang ini pun juga bagi yang pensiunan terhitung 1 Januari 2024 belum juga kita realisasikan pembayarannya. Untuk dimaklumi. Dan nanti kami yang pengurus kabupaten katakan sampai sekarang kita belum dibayar. Apa pekerjaannya di kabupaten itu pun tidak dibayar-bayar sampai sekarang. Kendalanya itu, mohon maaf Bapak dan Ibu. Karena uang yang masuk dari Bapak Ibu itulah yang kita pakai membayarkan. Tidak ada uang yang mengendap, uang keluar masuk. Nah, taruh misalnya sekarang yang pensiun per 1 Januari 2024 ini